Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang mendengarkan kisah ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh keberkahan, hati yang lapang, serta rezeki yang mengalir tanpa henti. Semoga semua urusan kalian dimudahkan, segala kesedihan diganti dengan kebahagiaan, dan segala yang hilang akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Sebelum kita mulai cerita ini, silakan tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan satu sama lain dari kejauhan. Yuk kita mulai ceritanya. Bab 1, Cinta yang tak terduga. Anna adalah seorang perempuan asing berparas cantik dengan rambut pirang dan mata biru yang lembut. Ia berasal dari sebuah negara di Eropa yang tenang dan tertata rapi. Sejak kecil, hidupnya berjalan lurus tanpa banyak kejutan. Ia tumbuh dalam keluarga yang terbuka, terbiasa mandiri, dan diajarkan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Anna bukan tipe perempuan yang mudah jatuh cinta. Namun ketika ia mencintai dengan sepenuh hati. Keputusan Anna datang ke Indonesia awalnya bukan karena cinta. Ia hanya ingin berlibur lebih lama, mencari pengalaman baru, dan melarikan diri sejenak dari rutinitas hidupnya yang terasa monoton. Indonesia baginya hanyalah sebuah negara tropis yang hangat, penuh warna, dan kaya budaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan singkat itu akan mengubah seluruh arah hidupnya. Di Indonesia, Anna bertemu dengan Rizal, seorang pria lokal yang sederhana dan bersahaja. Rizal bukan pria kaya, bukan pula pria dengan pendidikan tinggi dari luar negeri. Ia hanyalah pria Indonesia pada umumnya, bekerja keras, menghormati orang tua, dan hidup dengan nilai-nilai yang ia pegang sejak kecil. Wajahnya tidak mencolok, namun senyumnya menenangkan. Sikapnya yang sopan dan tulus membuat Anna merasa nyaman sejak awal. Perbedaan latar belakang mereka sangat jelas. Anna datang dari dunia yang bebas dan individual, sementara Rizal dibesarkan dalam lingkungan keluarga besar yang menjunjung tinggi adat dan norma. Namun justru dari perbedaan itulah tumbuh rasa penasaran yang perlahan berubah menjadi ketertarikan. Rizal memperlakukan Anna dengan penuh perhatian tanpa berlebihan. Ia tidak memandang Anna sebagai perempuan asing yang berbeda, melainkan sebagai manusia yang layak dihargai. Hari-hari Anna di Indonesia mulai terasa berbeda sejak kehadiran Rizal. Ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli pada perasaannya. Rizal mengenalkan Anna pada kehidupan sederhana, pada makanan rumahan, pada keramahan tetangga, dan pada kehangatan keluarga Indonesia. Anna yang terbiasa hidup sendiri mulai merasakan arti kebersamaan yang sesungguhnya. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Anna belajar banyak hal baru, mulai dari bahasa, kebiasaan, hingga cara pandang hidup yang berbeda. Rizal menjadi jembatan antara dua dunia yang selama ini terasa asing bagi Anna. Bersamanya, Anna merasa lebih tenang dan diterima apa adanya. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Cinta yang tumbuh di antara mereka terasa tulus dan alami. Anna melihat Rizal sebagai sosok pria yang bertanggung jawab dan setia. Sementara Rizal melihat Anna sebagai perempuan yang hangat dan penuh kasih. Mereka saling melengkapi tanpa harus mengubah siapa diri mereka sebenarnya. Setidaknya, itulah yang mereka yakini saat itu. Keputusan untuk menikah datang dengan cepat, namun tidak terasa gegabah. Anna merasa yakin bahwa Rizal adalah pria yang tepat untuk membangun masa depan bersama. Ia tidak terlalu memikirkan perbedaan budaya, bahasa, maupun latar belakang keluarga. Baginya, cinta adalah fondasi terpenting dalam sebuah pernikahan. Selama ada cinta dan saling pengertian, semuanya bisa dihadapi bersama. Anna membayangkan kehidupan pernikahan yang sederhana dan bahagia. Ia membayangkan tinggal di Indonesia, membangun rumah kecil bersama Rizal, dan menjalani hidup dengan damai. Ia yakin bisa menyesuaikan diri dengan budaya baru selama ada dukungan dari suaminya. Anna percaya bahwa ketulusan hatinya akan diterima oleh keluarga Rizal. Namun di balik kebahagiaan itu, ada hal-hal yang belum sepenuhnya dipahami Anna. Ia belum benar-benar mengenal kehidupan keluarga besar di Indonesia. Ia belum mengerti bagaimana posisi seorang istri dalam pandangan seorang ibu yang sangat menjaga adat dan kebiasaan lama. Anna belum menyadari bahwa menikahi Rizal berarti juga menikahi seluruh dunia yang ada di belakangnya. Rizal sendiri adalah anak laki-laki yang sangat menghormati orang tuanya, terutama ibunya. Ia dibesarkan oleh seorang ibu yang keras dan tegas.
seorang perempuan yang terbiasa mengatur dan menentukan segalanya dalam keluarga. Bagi Rizal, ibunya adalah sosok yang harus dihormati tanpa banyak bertanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, orang yang paling ia cintai dan orang yang paling ia hormati akan berada di dua sisi yang berlawanan. Anna tidak mengetahui banyak tentang calon mertuanya. Ia hanya tahu bahwa ibu Rizal adalah perempuan yang kuat dan berpengaruh di keluarganya. Anna mengira bahwa selama ia bersikap sopan dan berusaha menyesuaikan diri, semuanya akan berjalan baik. Ia percaya bahwa cinta bisa meluluhkan segalanya. Dengan keyakinan itu, Anna melangkah ke jenjang pernikahan dengan penuh harapan. Ia meninggalkan negaranya, keluarganya, dan kehidupannya yang lama demi satu pilihan besar. Pilihan yang ia yakini akan membawanya pada kebahagiaan. Anna tidak pernah menyangka bahwa keputusan tersebut akan membawanya pada ujian terberat dalam hidupnya. Babak baru kehidupan Anna pun dimulai. Sebuah perjalanan cinta yang indah di awal, namun perlahan akan diuji oleh kenyataan yang jauh dari bayangannya. Pada saat itu, Anna masih tersenyum dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia belum tahu bahwa ujian terbesar bukan datang dari perbedaan negara, melainkan dari seseorang yang kelak akan ia panggil ibu. Bab 2, Pernikahan dan Harapan Baru. Pernikahan Anna dan Rizal berlangsung di Indonesia, di kampung halaman Rizal yang masih kental dengan suasana kekeluargaan. Bagi Anna, semua terasa baru dan berbeda. Ia mengenakan pakaian pengantin yang menyesuaikan adat setempat, meskipun awalnya terasa asing baginya. Namun Anna menjalaninya dengan senang hati, karena ia ingin menghormati budaya keluarga suaminya. Hari pernikahan itu dipenuhi senyum dan ucapan selamat dari banyak orang. Keluarga besar Rizal datang dari berbagai daerah. Anna berusaha bersikap ramah kepada semua orang, meski belum terlalu memahami bahasa dan kebiasaan mereka. Ia merasa sedikit lelah, tetapi kebahagiaan menutup semua rasa canggung yang muncul. Dalam benaknya, pernikahan ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih tenang dan bermakna. Setelah pernikahan, Anna resmi menjadi bagian dari keluarga Rizal. Ia tidak lagi hanya menjadi tamu atau orang asing yang datang berkunjung. Ia adalah menantu, seorang istri, dan anggota keluarga yang memiliki peran dan tanggung jawab baru. Anna menyadari hal itu, namun ia belum sepenuhnya memahami apa arti semua peran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anna dan Rizal memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tua Rizal. Keputusan itu diambil karena dianggap sebagai hal yang wajar dan sopan. Bagi Rizal, tinggal bersama orang tua setelah menikah adalah bentuk bakti dan rasa hormat. Anna menyetujui keputusan tersebut tanpa banyak pertimbangan. Ia berpikir bahwa tinggal bersama keluarga akan membantunya lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Rumah keluarga Rizal cukup besar dan selalu ramai. Ada banyak anggota keluarga yang keluar masuk setiap hari. Anna yang terbiasa hidup lebih tenang, mulai merasakan perubahan besar dalam ritme hidupnya. Namun ia berusaha menyesuaikan diri. Ia membantu pekerjaan rumah sebisanya dan mencoba mengikuti kebiasaan yang ada. Pada hari-hari awal, keluarga Rizal terlihat ramah dan terbuka. Banyak yang memuji keberanian Anna meninggalkan negaranya demi menikah dengan pria Indonesia. Beberapa bahkan mengagumi sikap Anna yang mau belajar dan berusaha menyesuaikan diri. Hal-hal itu membuat Anna merasa diterima dan dihargai. Ia mulai yakin bahwa keputusannya menikah tidaklah salah. Ibu Rizal, yang kini menjadi ibu mertua Anna, terlihat sebagai sosok yang berwibawa dan disegani. Ia jarang banyak bicara, namun setiap ucapannya diperhatikan oleh anggota keluarga lainnya. Anna menghormati ibu mertua itu dengan sikap sopan dan penuh perhatian. Ia berusaha tidak melakukan hal-hal yang bisa dianggap tidak pantas. Namun sejak awal, Anna merasakan jarak yang tidak bisa ia jelaskan. Ibu mertua Rizal tidak pernah menunjukkan kehangatan secara langsung. Tatapannya sering terlihat dingin dan penuh penilaian. Meski begitu, Anna memilih untuk berpikir positif. Ia menganggap sikap tersebut sebagai bentuk kewibawaan dan perbedaan budaya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Anna mulai belajar rutinitas baru sebagai istri dan menantu. Ia bangun lebih pagi, membantu di dapur, dan mengikuti kebiasaan keluarga. Banyak hal yang harus ia pelajari, mulai dari cara memasak makanan lokal hingga cara bersikap di hadapan keluarga besar. Anna merasa lelah, namun ia menahan semua itu demi menjaga keharmonisan. Rizal sendiri terlihat sibuk dengan pekerjaannya.
Ia sering berangkat pagi dan pulang sore. Anna menghabiskan lebih banyak waktu di rumah bersama ibu mertua dan anggota keluarga lainnya. Disitulah Anna mulai benar-benar merasakan perannya sebagai menantu. Ia sering merasa canggung dan khawatir melakukan kesalahan kecil. Anna berusaha menunjukkan sikap rendah hati. Ia tidak ingin terlihat sombong atau merasa lebih baik hanya karena ia berasal dari luar negeri. Ia ingin diterima sebagai bagian dari keluarga, bukan sekadar sebagai istri Rizal yang berbeda. Namun di balik semua usaha itu, Anna mulai merasakan tekanan yang perlahan tumbuh. Beberapa kebiasaan yang dianggap biasa oleh keluarga Rizal terasa berat bagi Anna. Ia harus menyesuaikan diri tanpa banyak bertanya. Ia mulai menyadari bahwa hidup berkeluarga di Indonesia tidak hanya tentang suami dan istri, tetapi juga tentang hubungan dengan orang tua dan keluarga besar. Meski begitu, Anna tetap menyimpan harapan besar. Ia percaya bahwa seiring waktu, semuanya akan menjadi lebih mudah. Ia yakin bahwa ibu mertua akan mulai memahami dan menerima dirinya. Anna percaya bahwa kesabaran dan niat baik akan membawa hasil. Di malam hari, ketika suasana rumah mulai sepi, Anna sering merenungkan pilihannya. Ia merindukan keluarganya di negara asal, namun ia juga merasa bahagia memiliki Rizal di sisinya. Perasaan itu bercampur menjadi satu, antara rindu dan harapan. Anna masih berdiri di titik awal perjalanan panjangnya sebagai istri dan menantu. Ia belum menyadari bahwa ketenangan yang ia rasakan saat ini hanyalah sementara. Di balik sikap diam dan tatapan dingin ibu mertuanya, tersimpan ujian besar yang perlahan mulai mendekat. Bab ini menutup dengan perasaan optimis yang masih kuat dalam diri Anna. Ia belum tahu bahwa kehidupan setelah pernikahan akan menuntut lebih dari sekadar cinta dan kesabaran. Ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bab 3. Senyum yang tak tulus. Hari-hari Anna di rumah keluarga Rizal mulai terasa berbeda. Jika sebelumnya ia merasa disambut dengan ramah, kini suasana perlahan berubah. Tidak ada perubahan yang besar atau jelas, namun Anna bisa merasakannya dari hal-hal kecil. Cara orang-orang memandangnya tidak lagi sama. Senyum yang dulu terlihat hangat kini terasa sekadar formalitas. Ibu mertua Anna semakin sering memperhatikan setiap gerak-geriknya. Apapun yang dilakukan Anna seolah selalu kurang tepat. Cara membersihkan rumah, cara membantu di dapur, hingga cara duduk dan berpakaian sering menjadi bahan penilaian. Meski tidak diucapkan secara langsung, Anna bisa merasakan ketidakpuasan yang terus diarahkan kepadanya. Anna berusaha keras untuk tidak berpikir negatif. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari proses penyesuaian. Ia menyadari bahwa menjadi menantu, apalagi menantu asing, bukanlah hal yang mudah. Namun semakin lama, tekanan itu semakin terasa berat di hatinya. Setiap pagi, Anna bangun dengan perasaan cemas. Ia selalu khawatir melakukan kesalahan kecil yang bisa menimbulkan masalah. Ia mulai kehilangan rasa nyaman di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya beristirahat. Rumah itu terasa besar, ramai, namun sekaligus membuatnya merasa sendirian. Rizal sering tidak menyadari perubahan suasana yang dirasakan Anna. Ia sibuk dengan pekerjaannya dan menganggap semua berjalan seperti biasa. Ketika Anna terlihat lelah atau murung, Rizal mengira itu hanya karena Anna masih menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ia percaya bahwa waktu akan menyelesaikan semuanya. Anna mencoba mencari perhatian dan penerimaan dari ibu mertuanya dengan bekerja lebih keras. Ia membantu lebih banyak, menuruti kebiasaan rumah, dan mengesampingkan kenyamanan pribadinya. Namun usaha itu tidak membawa hasil seperti yang ia harapkan. Semakin Anna berusaha, semakin ia merasa tidak pernah cukup. Beberapa anggota keluarga mulai ikut bersikap dingin. Anna sering merasa menjadi bahan pembicaraan, meskipun tidak ada yang mengatakan apapun secara langsung. Ia merasa kehadirannya mulai dianggap sebagai beban. Perasaan itu membuat Anna semakin tertekan dan tidak percaya diri. Perbedaan budaya yang dulu terasa menarik kini menjadi sumber kesalahpahaman. Hal-hal kecil yang dianggap biasa oleh Anna sering dipandang sebagai sikap yang tidak pantas oleh keluarga Rizal. Anna mulai menyadari bahwa niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya diterima. Ibu mertua Anna semakin sering menunjukkan sikap tidak suka melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Tatapan tajam dan helaan napas berat sering membuat Anna merasa bersalah tanpa tahu apa kesalahannya. Anna mulai bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ia benar-benar diinginkan di keluarga itu.
Hari demi hari berlalu dengan perasaan tertekan. Anna mulai kehilangan semangat. Ia tidak lagi merasa antusias menjalani hari-harinya. Senyumnya sering terlihat dipaksakan. Ia berusaha terlihat kuat, namun di dalam hatinya ia mulai rapuh. Pada malam hari, ketika semua orang telah beristirahat, Anna sering merenung sendirian. Ia merindukan kehidupannya yang lama, kebebasan yang dulu ia miliki, dan kehangatan keluarganya di negara asal. Ia mulai mempertanyakan keputusannya untuk menikah dan tinggal jauh dari rumah. Anna merasa sulit untuk mengungkapkan perasaannya kepada Rizal. Ia tidak ingin membuat Rizal berada di posisi sulit antara dirinya dan ibunya. Anna memilih memendam semua perasaan itu sendiri. Ia percaya bahwa sebagai istri, ia harus kuat dan bersabar. Namun memendam perasaan justru membuat beban itu semakin berat. Anna mulai mengalami kelelahan emosional. Tubuhnya sering terasa lemas dan pikirannya tidak tenang. Ia mulai merasa bahwa dirinya perlahan kehilangan jati diri. Rumah yang penuh orang tidak lagi terasa hangat bagi Anna. Ia sering merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya sendiri. Setiap hari ia menjalani rutinitas dengan perasaan terpaksa. Ia bertahan bukan karena bahagia, melainkan karena tidak ingin mengecewakan suaminya. Anna mulai menyadari bahwa ujian dalam pernikahannya bukan datang dari cinta di antara mereka, melainkan dari lingkungan yang tidak sepenuhnya menerimanya. Senyum yang ia terima setiap hari terasa kosong dan tidak tulus. Ia merasa diterima di permukaan, namun ditolak di dalam. Malam itu, setelah menjalani hari yang melelahkan, Anna mengurung diri di kamar mandi. Di tempat itulah, ia akhirnya melepaskan semua perasaan yang selama ini ia simpan. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menangis dalam diam, berharap kesedihannya tidak diketahui siapapun. Anna masih bertahan, namun hatinya mulai terluka. Ia belum menyerah, tetapi ia mulai sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ujian yang ia hadapi bukan sekadar tentang perbedaan budaya, melainkan tentang penerimaan dan rasa dihargai. Bab ini menandai awal dari luka yang perlahan tumbuh di hati Anna. Senyum yang ia tunjukkan setiap hari tidak lagi mencerminkan perasaannya. Di balik senyum itu, ada kesedihan yang semakin dalam, menunggu untuk akhirnya muncul ke permukaan. Bab 4: Perbedaan yang menyakitkan. Seiring berjalannya waktu, tekanan yang dirasakan Anna semakin terasa nyata. Perbedaan budaya yang sebelumnya hanya terasa sebagai tantangan kecil kini berubah menjadi sumber masalah yang terus muncul. Anna mulai menyadari bahwa banyak hal yang ia anggap wajar ternyata tidak diterima di rumah keluarga Rizal. Setiap kebiasaan kecil seolah memiliki aturan tidak tertulis yang harus ia patuhi. Ibu mertua Anna semakin sering menunjukkan ketidakpuasan. Cara Anna berpakaian dianggap terlalu bebas, meskipun menurut Anna sudah sangat sopan. Cara Anna beristirahat dianggap kurang pantas, karena ia dinilai terlalu sering diam di kamar. Cara Anna membantu di dapur juga sering dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan keluarga. Semua itu membuat Anna merasa selalu salah. Anna berusaha mengubah dirinya sedikit demi sedikit. Ia menyesuaikan cara berpakaian, mengubah kebiasaan, dan mencoba mengikuti ritme rumah. Namun perubahan itu terasa berat, karena ia harus mengesampingkan kenyamanan dan kebiasaan yang selama ini membentuk dirinya. Anna mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi menjadi diri sendiri. Perbedaan cara pandang antara Anna dan ibu mertuanya semakin jelas. Ibu mertua Rizal memiliki pandangan bahwa seorang istri harus selalu patuh, banyak bekerja, dan tidak banyak mengeluh. Sementara Anna dibesarkan dengan nilai kesetaraan dan kebebasan untuk menyampaikan perasaan. Perbedaan inilah yang sering menimbulkan ketegangan, meskipun tidak pernah diungkapkan secara langsung. Rizal mulai merasakan adanya perubahan dalam rumah tangganya. Ia melihat Anna sering terlihat lelah dan murung. Namun Rizal juga berada dalam posisi sulit. Ia merasa terikat oleh kewajibannya sebagai anak yang harus menghormati ibunya. Ia berharap Anna bisa memahami posisi tersebut dan tetap bersabar. Anna mencoba bertahan demi Rizal. Ia menekan perasaannya dan berusaha menerima keadaan. Namun semakin ia menahan diri, semakin besar beban yang ia rasakan. Ia mulai merasa bahwa keberadaannya di rumah itu tidak pernah benar-benar diinginkan. Lingkungan sekitar juga ikut memperkuat tekanan itu. Beberapa tetangga dan kerabat mulai membandingkan Anna dengan perempuan Indonesia lainnya.
Anna sering merasa dinilai dan diukur berdasarkan standar yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Perasaan itu membuatnya semakin terasing. Kelelahan fisik dan mental mulai memengaruhi kesehatan Anna. Ia sering merasa pusing dan kehilangan nafsu makan. Tidurnya tidak nyenyak karena pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran. Anna mulai merasa bahwa dirinya perlahan terkikis oleh keadaan. Rumah yang dulu ia bayangkan sebagai tempat perlindungan kini terasa seperti tempat ujian. Setiap hari adalah tantangan baru. Anna merasa harus selalu waspada agar tidak melakukan kesalahan. Ia tidak lagi merasa bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Rizal dan Anna mulai mengalami jarak emosional. Rizal mengira Anna hanya sedang beradaptasi, sementara Anna merasa tidak sepenuhnya dipahami. Ia ingin didukung, namun ia juga tidak ingin membuat Rizal harus memilih antara dirinya dan ibunya. Perasaan tertekan itu akhirnya mulai memengaruhi hubungan mereka. Anna merasa kesepian meskipun ia telah menikah. Ia merasa tidak memiliki tempat untuk berbagi perasaan secara utuh. Ia mulai mempertanyakan apakah cintanya cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Perbedaan budaya yang dulu dianggap sebagai hal yang menarik kini terasa menyakitkan. Anna merasa bahwa perbedaan itu justru menjadi tembok yang memisahkan dirinya dari keluarga suaminya. Ia mulai menyadari bahwa cinta saja tidak selalu cukup untuk menyatukan dua dunia yang berbeda. Anna sering merenung tentang kehidupannya sebelum menikah. Ia merindukan kebebasan dan rasa dihargai yang dulu ia rasakan. Namun ia juga merasa bersalah karena memiliki pikiran seperti itu. Ia merasa seolah telah gagal menjadi istri dan menantu yang baik. Di tengah semua tekanan itu, Anna masih berusaha bertahan. Ia berharap suatu hari nanti ibu mertuanya akan melihat ketulusannya. Ia berharap keadaan akan membaik seiring waktu. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasa lelah dan hampir menyerah. Bab ini menjadi titik di mana perbedaan yang ada tidak lagi bisa diabaikan. Perbedaan itu telah berubah menjadi luka yang nyata dan menyakitkan. Anna mulai menyadari bahwa ia berada di tengah pertarungan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pertarungan antara mempertahankan jati diri dan memenuhi harapan orang lain. Ujian yang ia hadapi semakin berat. Anna masih bertahan, namun hatinya semakin lelah. Ia belum tahu sampai kapan ia mampu terus menahan semua perasaan itu. Yang ia tahu, perjalanan ini jauh lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan. Bab 5, di antara cinta dan keluarga. Tekanan yang dirasakan Anna semakin hari semakin berat. Ia tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, tetapi juga harus menghadapi perasaan terjepit yang perlahan muncul dalam rumah tangganya. Anna mulai menyadari bahwa posisinya sebagai istri tidak selalu memberinya ruang untuk merasa aman dan didukung sepenuhnya. Rizal berada di tengah dua dunia yang sama-sama penting baginya. Di satu sisi, ia mencintai Anna dan ingin membangun rumah tangga yang bahagia. Di sisi lain, ia memiliki tanggung jawab besar sebagai anak laki-laki yang harus menghormati ibunya. Tekanan dari keluarga membuat Rizal sering terlihat bingung dan ragu dalam bersikap. Anna melihat perubahan kecil dalam sikap Rizal. Ia merasa Rizal mulai lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Setiap masalah yang berkaitan dengan ibunya sering dihadapi Rizal dengan sikap menahan diri. Hal itu membuat Anna merasa kurang diperjuangkan, meskipun ia tahu Rizal tidak berniat menyakitinya. Ibu mertua Anna semakin sering menunjukkan ketidaksukaannya secara terbuka. Ia menganggap Anna sebagai penyebab perubahan pada diri Rizal. Segala hal yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan keluarga sering dikaitkan dengan kehadiran Anna. Beban itu membuat Anna merasa bersalah, meskipun ia tidak merasa melakukan kesalahan besar. Anna mulai merasa bahwa keberadaannya telah mengganggu keseimbangan keluarga. Ia merasa seperti orang luar yang masuk ke dalam sistem yang sudah lama terbentuk. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap pilihannya terasa dipertanyakan. Anna merasa tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Perasaan itu membuat Anna sering menarik diri. Ia menjadi lebih pendiam dan jarang menunjukkan emosinya. Ia takut jika ia terlalu banyak mengeluh, Rizal akan semakin tertekan. Anna memilih menyimpan semua perasaan itu dalam hatinya, meskipun hal itu membuatnya semakin lelah. Rizal sendiri merasakan tekanan yang tidak kalah berat. Ia harus menghadapi sikap ibunya yang keras dan ekspektasi keluarga yang tinggi. Di saat yang sama, ia melihat istrinya semakin tertekan dan kehilangan semangat.
Rizal mulai menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Namun Rizal tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap pilihan terasa salah. Jika ia membela Anna, ia takut dianggap durhaka. Jika ia mengikuti kemauan ibunya, ia merasa telah mengkhianati istrinya. Kebingungan itu membuat Rizal sering memilih diam, berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya. Anna mulai merasakan jarak emosional di antara mereka. Ia merasa sendirian menghadapi semua tekanan itu. Ia tidak lagi merasa memiliki tempat yang benar-benar aman untuk bersandar. Rasa cinta yang dulu terasa hangat kini mulai tercampur dengan rasa kecewa dan sedih. Di dalam hatinya, Anna mulai mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini ia hindari. Ia mulai memikirkan bagaimana hidupnya jika ia kembali ke negara asalnya. Ia membayangkan tinggal dekat dengan keluarganya, hidup dengan kebebasan, dan tidak terus-menerus merasa salah. Pikiran itu muncul bukan karena ia tidak mencintai Rizal, tetapi karena ia merasa sangat lelah. Setiap kali pikiran itu muncul, Anna merasa bersalah. Ia merasa seolah telah gagal menjaga rumah tangganya. Ia merasa bahwa sebagai istri, ia seharusnya lebih kuat dan lebih sabar. Namun perasaan manusiawi itu terus muncul tanpa bisa ia kendalikan. Hari-hari Anna dipenuhi dengan konflik batin. Ia mencintai Rizal, tetapi ia juga mencintai dirinya sendiri. Ia ingin mempertahankan pernikahannya, namun ia juga ingin merasa dihargai dan diterima. Pertentangan itu membuat Anna sering merasa bingung dan putus asa. Lingkungan rumah semakin terasa menekan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada ruang untuk keluh kesah. Anna merasa harus selalu tampil kuat dan patuh. Namun di balik semua itu, hatinya semakin rapuh. Rizal mulai menyadari bahwa istrinya berada di titik yang berbahaya secara emosional. Ia melihat perubahan besar pada Anna. Senyum Anna semakin jarang terlihat, dan semangatnya semakin memudar. Rizal mulai merasa takut kehilangan Anna, meskipun ia belum tahu bagaimana cara mencegahnya. Anna berada di persimpangan yang sulit. Ia harus memilih antara terus bertahan dengan risiko kehilangan dirinya sendiri, atau mengambil keputusan besar yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Pilihan itu terasa sangat berat dan menakutkan. Bab ini menggambarkan posisi Anna yang terjepit di antara cinta dan keluarga. Ia berada di tengah pusaran perasaan yang saling bertentangan. Cinta yang ia miliki untuk Rizal diuji oleh realitas yang keras. Kesabaran yang selama ini ia jaga mulai mendekati batasnya. Anna belum mengambil keputusan apapun. Namun satu hal mulai jelas baginya. Ia tidak bisa terus hidup dalam tekanan tanpa kejelasan. Sesuatu harus berubah, atau ia yang akan hancur perlahan. Bab ini menjadi titik di mana Anna mulai benar-benar mempertanyakan masa depannya. Ujian yang ia hadapi tidak lagi ringan. Ia berdiri di ambang keputusan besar yang akan menentukan arah hidup dan rumah tangganya ke depan. Bab 6, Puncak Kesedihan. Hari-hari yang dijalani Anna semakin terasa berat. Tekanan yang selama ini ia tahan akhirnya mencapai titik paling menyakitkan. Semua perasaan lelah, kecewa, dan sedih menumpuk tanpa pernah benar-benar tersalurkan. Anna merasa seperti berjalan tanpa arah di dalam hidupnya sendiri. Ibu mertua Anna semakin sering menunjukkan sikap kerasnya. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan, setiap usaha Anna selalu dianggap kurang. Anna merasa tidak pernah diberi ruang untuk bernapas. Apapun yang ia lakukan selalu salah di mata ibu mertuanya. Perasaan tidak dihargai itu membuat Anna semakin terpuruk. Puncaknya terjadi ketika Anna merasa dipermalukan di hadapan keluarga besar. Ia merasa harga dirinya sebagai seorang istri dan sebagai manusia diinjak tanpa ada pembelaan yang cukup cepat. Peristiwa itu meninggalkan luka yang sangat dalam di hatinya. Anna merasa runtuh sepenuhnya. Rizal datang terlambat untuk melindungi Anna. Ketika ia menyadari apa yang terjadi, keadaan sudah terlanjur menyakiti hati istrinya. Rizal merasa bersalah, namun rasa bersalah itu tidak mampu menghapus luka yang sudah terukir. Anna merasa bahwa ia kembali harus menanggung semuanya sendirian. Setelah kejadian itu, Anna berubah drastis. Ia menjadi sangat pendiam dan menarik diri dari lingkungan sekitar. Ia tidak lagi memiliki tenaga untuk berpura-pura baik-baik saja. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang serius. Ia sering merasa lemas, pusing, dan kehilangan selera makan. Anna menghabiskan banyak waktu sendirian di kamar.
Ia merasa kamar itu adalah satu-satunya tempat yang sedikit memberinya rasa aman. Namun bahkan di tempat itu, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ingatan tentang kejadian yang menyakitkan terus berputar di kepalanya. Rasa sedih yang mendalam membuat Anna sulit tidur. Setiap malam ia terbangun dengan perasaan cemas dan takut. Ia merasa tidak memiliki pegangan yang kuat. Kehidupan yang dulu ia impikan kini terasa sangat jauh dari kenyataan. Rizal melihat kondisi istrinya semakin memburuk. Ia merasa panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu berharap Anna bisa bertahan sendiri. Kesadaran itu datang dengan rasa penyesalan yang besar. Namun penyesalan Rizal tidak serta-merta mengubah keadaan. Hubungan antara Anna dan ibu mertuanya sudah terlanjur dipenuhi luka. Rumah itu tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi Anna. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada rasa sakit yang ia alami. Anna mulai merasa bahwa keberadaannya hanya membawa masalah. Ia merasa menjadi sumber konflik dalam keluarga Rizal. Perasaan bersalah itu membuatnya semakin tenggelam dalam kesedihan. Ia merasa lebih baik jika ia menghilang dari kehidupan mereka. Di tengah keputusasaan itu, Anna mulai memikirkan langkah yang sangat berat. Ia mulai membayangkan hidup tanpa tekanan, tanpa rasa takut, dan tanpa harus selalu merasa salah. Pikiran itu muncul semakin sering dan semakin kuat. Kesehatan Anna semakin menurun. Tubuhnya yang lemah mencerminkan kondisi jiwanya yang terluka. Ia merasa tidak memiliki energi untuk terus bertahan. Semua yang dulu terasa indah kini berubah menjadi beban. Rizal mulai menyadari bahwa situasi ini sudah sangat berbahaya. Ia melihat bahwa istrinya berada di ambang kehancuran. Namun ia juga masih terikat oleh rasa takut dan kebiasaan lama untuk selalu menuruti ibunya. Kebimbangan itu membuat Rizal semakin tertekan. Anna merasa bahwa waktunya semakin sedikit. Ia merasa tidak sanggup lagi menghadapi hari-hari yang sama. Ia merasa perlu mengambil keputusan sebelum dirinya benar-benar hancur. Keputusan itu terasa sangat menakutkan, namun juga terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Pada suatu malam, ketika rumah terasa sangat sunyi, Anna duduk sendirian dengan pikiran yang penuh. Ia menulis sebuah pesan dengan tangan gemetar. Pesan itu berisi perasaan yang selama ini ia pendam. Ia menumpahkan semua rasa sakit, kelelahan, dan harapannya dalam tulisan tersebut. Pesan itu bukan hanya tentang perpisahan, tetapi juga tentang kejujuran yang selama ini tidak pernah ia ungkapkan. Anna merasa bahwa menulis adalah satu-satunya cara untuk menyampaikan apa yang tidak mampu ia ucapkan. Setelah selesai menulis, hatinya terasa sedikit lebih ringan, namun juga dipenuhi rasa takut. Anna menyimpan pesan itu dengan rapi. Ia belum tahu apakah ia benar-benar akan pergi atau tidak. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa telah mengambil langkah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bab ini menjadi titik terendah dalam perjalanan hidup Anna. Ia berada di puncak kesedihan dan keputusasaan. Semua yang ia tahan selama ini, akhirnya meledak menjadi luka yang sangat dalam. Anna masih ada di rumah itu, namun jiwanya terasa jauh dan kosong. Ujian yang ia hadapi kini mencapai batasnya. Anna berada di persimpangan yang sangat gelap. Ia belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang ia tahu, ia tidak bisa lagi hidup dengan cara yang sama. Sesuatu harus berubah, apapun risikonya. Bab 7, Kejujuran yang terlambat. Pagi itu terasa berbeda bagi Rizal. Ia menemukan pesan yang ditulis Anna dengan rapi namun penuh beban. Membaca setiap bagian dari pesan itu membuat dadanya terasa sesak. Rizal baru menyadari betapa dalam luka yang selama ini dipendam oleh istrinya. Semua keluhan yang tidak pernah terdengar kini tertulis jelas di hadapannya. Pesan itu membuka mata Rizal tentang kondisi Anna yang sebenarnya. Selama ini ia mengira Anna hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Ia tidak menyangka bahwa istrinya berada di titik hampir menyerah. Rizal merasa gagal sebagai suami. Ia menyadari bahwa diam dan menunda sikap justru telah memperparah keadaan. Rizal mulai mengingat kembali semua kejadian yang terjadi sejak pernikahan mereka. Ia melihat pola yang selama ini ia abaikan. Sikap ibunya yang keras, tekanan yang terus diberikan kepada Anna, dan ketidakmampuannya untuk bersikap tegas menjadi rangkaian yang saling terhubung. Semua itu kini terlihat jelas, meskipun terasa sangat terlambat. Rasa bersalah menguasai hati Rizal.
Ia merasa telah membiarkan Anna berjuang sendirian di lingkungan yang tidak ramah. Ia menyadari bahwa cinta tanpa perlindungan tidak cukup untuk menjaga pernikahan. Kesadaran itu datang dengan rasa penyesalan yang mendalam. Di sisi lain, Ibu Rizal mulai merasakan perubahan suasana di rumah. Ia melihat Anna semakin menjauh dan terlihat sangat lemah. Namun selama ini, Ibu Rizal menutup perasaannya dengan keyakinan bahwa sikap kerasnya adalah bentuk kepedulian. Ia percaya bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan keluarga. Namun kenyataan mulai memukul kesadaran Ibu Rizal. Ia mulai menyadari bahwa menantunya bukanlah perempuan yang lemah atau tidak mau berusaha. Anna telah berjuang keras untuk menyesuaikan diri. Namun caranya mungkin berbeda dengan apa yang selama ini diyakini oleh Ibu Rizal. Masa lalu Ibu Rizal perlahan kembali teringat. Ia teringat pada kehidupannya sendiri saat menjadi menantu di masa lalu. Ia juga pernah merasakan tekanan dan tuntutan yang berat. Namun ia memilih bertahan dengan cara mengeras, dan tanpa sadar mengulangi pola yang sama kepada Anna. Kesadaran itu tidak langsung mengubah sikapnya. Ibu Rizal masih bergulat dengan egonya sendiri. Ia terbiasa menjadi sosok yang dihormati dan tidak terbiasa mengakui kesalahan. Namun melihat kondisi Anna yang semakin memburuk, hatinya mulai goyah. Rizal akhirnya menyadari bahwa ia harus bertindak. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan budaya dan kewajiban sebagai anak. Ia harus mengambil tanggung jawab sebagai suami. Keputusan itu membuatnya takut. Namun rasa takut kehilangan Anna jauh lebih besar. Kejujuran yang selama ini tertahan akhirnya muncul. Rizal mulai bersikap lebih tegas dan berani menunjukkan sikapnya. Ia mulai menyadari bahwa menghormati orang tua tidak berarti mengorbankan kebahagiaan istrinya. Kesadaran itu menjadi titik balik dalam dirinya. Anna melihat perubahan kecil pada Rizal. Ia melihat usaha dan kesungguhan yang sebelumnya jarang ia rasakan. Namun luka yang ia miliki tidak bisa sembuh begitu saja. Ia sudah terlalu lelah untuk langsung percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Anna masih berada dalam kondisi rapuh. Ia tidak lagi memiliki banyak harapan. Baginya, perubahan yang datang terasa terlambat. Luka yang terlalu lama dibiarkan kini sulit disembuhkan hanya dengan niat baik. Ibu Rizal juga mulai berada dalam pergulatan batin. Ia mulai menyadari bahwa sikap kerasnya telah membawa dampak besar. Namun mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah baginya. Ia merasa takut kehilangan wibawa dan posisi di keluarga. Rumah itu dipenuhi suasana tegang yang sunyi. Tidak ada pertengkaran besar, namun jarak emosional terasa sangat jelas. Setiap orang membawa beban perasaannya masing-masing. Tidak ada yang benar-benar merasa tenang. Anna mulai mempertanyakan apakah perubahan ini cukup untuk membuatnya bertahan. Ia merasa bahwa kejujuran dan keberanian yang muncul sekarang seharusnya datang sejak awal. Perasaan terlambat itu membuat hatinya semakin berat. Rizal menyadari bahwa ia mungkin telah kehilangan kepercayaan Anna. Ia mulai memahami bahwa cinta juga membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya niat. Penyesalan itu terus menghantuinya setiap saat. Bab ini menjadi momen kesadaran bagi semua pihak. Kejujuran akhirnya muncul, namun datang setelah luka terlanjur dalam. Semua mulai melihat kenyataan dengan lebih jelas. Namun pertanyaannya adalah apakah kesadaran itu masih memiliki waktu untuk memperbaiki semuanya. Anna berada di titik di mana ia harus menentukan arah hidupnya. Kejujuran yang muncul memberi sedikit harapan, namun juga membawa kebingungan yang besar. Ia belum tahu apakah hatinya masih mampu bertahan. Bab ini menutup dengan perasaan yang tidak pasti. Kejujuran telah terungkap, kesadaran telah muncul, namun masa depan masih dipenuhi tanda tanya. Segalanya kini berada di tangan keputusan yang akan segera diambil. Bab 8, Jarak dan Pengampunan. Setelah puncak pertengkaran dan kejujuran yang akhirnya muncul, rumah keluarga Rizal terasa berbeda. Namun suasana baru itu tidak serta-merta membuat Anna merasa nyaman. Ia masih membawa luka dan kelelahan yang mendalam. Setiap langkah yang diambilnya kini terasa berat, karena ia masih menimbang antara cinta dan perlindungan diri. Anna memutuskan untuk memberi jarak sementara. Ia memilih tinggal di kamar sendiri lebih lama, mengurangi interaksi langsung dengan ibu mertua. Hal itu bukan karena ingin menyakiti, tetapi karena ia merasa butuh waktu untuk menenangkan diri. Jarak itu membuat pikirannya lebih jernih dan perasaannya lebih stabil.
Ia mulai bisa memikirkan situasi secara objektif tanpa terbawa emosi sesaat. Rizal melihat perubahan sikap Anna dan merasa lega sekaligus khawatir. Ia menyadari bahwa istrinya membutuhkan ruang dan bukan dorongan atau tekanan lebih. Rizal berusaha menyeimbangkan kewajibannya kepada orang tua dan perannya sebagai suami. Ia mulai belajar menjadi pendengar yang baik, memahami perasaan Anna, dan berusaha lebih proaktif dalam membela hak istrinya. Ibu Rizal juga mulai menyadari kesalahan sikapnya. Ia memperhatikan Anna yang jarang tersenyum, yang sering menutup diri, dan yang terlihat lelah setiap hari. Ia mulai mengerti bahwa sikap kerasnya selama ini telah melukai menantunya lebih dari yang ia bayangkan. Perlahan, ia mulai menahan komentar negatif dan berusaha mengurangi tekanan yang diberikan. Namun perubahan itu tidak langsung membuat hubungan mereka dekat, karena luka yang ada butuh waktu untuk sembuh. Anna mulai menilai kembali hubungannya dengan Rizal dan keluarganya. Ia sadar bahwa cinta terhadap suami tidak cukup untuk membuatnya tetap bahagia jika dirinya sendiri terus merasa tersakiti. Ia mulai belajar memaafkan ibu mertua secara perlahan, bukan untuk membenarkan sikap ibu mertua, tetapi untuk melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Pengampunan itu memberinya rasa lega kecil, walau tidak langsung menghapus rasa sakitnya. Seiring waktu, Rizal menunjukkan usaha nyata untuk melindungi Anna. Ia tidak lagi menunda atau diam saat ibu atau anggota keluarga lain menunjukkan sikap keras. Ia belajar berbicara lebih tegas, mengambil keputusan yang adil, dan memastikan Anna merasa aman. Anna menyadari bahwa Rizal berusaha keras, dan hal itu membuatnya mulai membuka hati sedikit demi sedikit. Anna juga mulai memahami ibu mertua dengan sudut pandang baru. Ia menyadari bahwa kerasnya ibu mertua bukan semata karena kebencian, tetapi juga karena ketakutan kehilangan anaknya dan mempertahankan tradisi yang telah lama dijunjung. Kesadaran itu membuat Anna lebih sabar dan mampu menerima sebagian sikap ibu mertua tanpa terbawa emosi. Meski begitu, jarak dan pengampunan tidak berarti semua masalah selesai. Anna tetap berhati-hati dalam berinteraksi, menghindari tindakan yang bisa memicu konflik baru. Ia lebih banyak mengamati, memahami, dan menilai situasi sebelum bertindak. Jarak itu memberinya kontrol terhadap hidupnya sendiri, sekaligus menjaga hubungan dengan orang lain agar tidak retak kembali. Rizal dan Anna mulai menemukan ritme baru dalam rumah tangga mereka. Mereka saling mendukung dalam menghadapi situasi sulit, dan mulai membangun komunikasi yang lebih terbuka. Anna merasa sedikit lega mengetahui bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa suaminya mampu menjadi sandaran yang aman di tengah dinamika keluarga yang rumit. Anna juga mulai menata hidupnya secara pribadi. Ia lebih fokus pada kesehatannya, mengatur waktu istirahat, dan memberi ruang untuk diri sendiri. Aktivitas kecil yang membuatnya senang, seperti membaca, menulis, atau sekadar berjalan di halaman rumah, mulai memberikan energi positif. Perlahan, ia merasakan kembali semangat hidup yang sempat hilang. Meskipun perubahan itu berjalan lambat, suasana rumah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Tidak ada lagi pertengkaran sengit, tidak ada lagi tekanan yang begitu berat, dan suasana canggung mulai berkurang. Semua orang belajar untuk menyesuaikan diri. Anna tetap berhati-hati, Rizal tetap waspada, dan ibu mertua mulai lebih sabar. Itu bukan akhir dari masalah, tetapi sebuah kemajuan yang nyata. Anna menyadari bahwa cinta dalam pernikahan tidak hanya soal perasaan antara suami dan istri. Cinta juga soal keberanian untuk menghadapi kenyataan, kesabaran dalam menghadapi orang lain, dan kemampuan untuk memaafkan. Pengalaman itu memberinya pemahaman baru tentang arti rumah tangga, tentang bagaimana menjaga hubungan, dan bagaimana bertahan dalam situasi sulit. Rizal semakin yakin bahwa keberanian Anna untuk memberi jarak dan melindungi dirinya sendiri adalah hal yang benar. Ia mulai memahami bahwa sebagai suami, tugasnya bukan hanya mencintai, tetapi juga memastikan keselamatan emosional istrinya. Sikap itu membuat hubungan mereka lebih kuat, meskipun masih ada bekas luka yang belum hilang. Ibu mertua Anna juga perlahan mulai menghargai usaha Anna. Ia melihat bahwa Anna tetap setia dan sabar, meski menghadapi banyak tekanan. Perubahan sikap ibu mertua belum sepenuhnya menjadi kehangatan, tetapi setidaknya ada pengakuan terhadap keberadaan Anna. Pengakuan itu menjadi fondasi baru untuk membangun hubungan yang lebih baik. Bab ini menandai fase baru dalam kehidupan Anna. Ia mulai menemukan kekuatan dalam diri, mulai belajar memaafkan,
dan mulai mengatur jarak yang sehat untuk melindungi perasaannya. Hubungan dengan Rizal dan ibu mertua tidak sempurna, tetapi ada tanda-tanda perbaikan yang membuatnya merasa lebih aman. Anna menyadari bahwa pengampunan dan jarak adalah proses yang panjang. Ia tidak terburu-buru untuk sepenuhnya menerima semuanya, tetapi ia tahu bahwa langkah-langkah kecil itu lebih baik daripada terus terperangkap dalam rasa sakit. Dengan kesadaran itu, Anna mulai merasakan harapan baru dalam hidupnya. Di titik ini, Anna mulai menatap masa depan dengan lebih realistis. Ia tahu tidak semua masalah bisa diselesaikan secara cepat, tetapi ia juga tahu bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk bertahan dan berkembang. Rumah yang dulu terasa menekan kini mulai terasa sebagai tempat di mana ia bisa mulai membangun kembali kehidupan yang lebih stabil. Anna masih berhati-hati, tetapi ia mulai percaya bahwa perjalanan ini bisa membuahkan hasil. Ia belajar bahwa cinta, kesabaran, pengampunan, dan jarak yang sehat adalah kunci untuk menjaga dirinya sendiri sekaligus hubungan rumah tangganya. Bab ini menjadi bab di mana Anna mulai melihat cahaya kecil di ujung perjalanan panjangnya. Bab 9. Arti sebuah keluarga. Hari-hari Anna kini terasa berbeda dari awal pernikahannya. Ia telah melewati perjalanan panjang yang penuh ujian, dari rasa bahagia awal, tekanan keluarga, hingga kelelahan emosional yang hampir membuatnya menyerah. Sekarang, setelah jarak dan pengampunan perlahan membuahkan hasil, Anna mulai merasakan ketenangan yang lama hilang dari hidupnya. Hubungan Anna dengan ibu mertua mulai berubah. Masih belum sempurna, namun ada rasa saling menghormati yang muncul perlahan. Ibu mertua Anna belajar menahan komentar negatif dan mulai melihat usaha Anna untuk menyesuaikan diri. Anna, di sisi lain, masih berhati-hati, namun hatinya mulai melunak. Ia belajar memaafkan tanpa harus melupakan apa yang telah ia rasakan. Kedua pihak mulai menemukan keseimbangan baru. Rizal semakin menjadi suami yang peka dan bertanggung jawab. Ia belajar berbicara dengan tegas ketika menghadapi ibu atau anggota keluarga lain yang terlalu menuntut. Ia juga belajar menjadi sandaran bagi Anna, memberi dukungan emosional, dan memastikan bahwa istrinya merasa aman. Kehadiran Rizal kini lebih berarti bagi Anna daripada sebelumnya. Ia tidak lagi hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai pelindung dan teman sejati. Anna mulai merasa rumah itu bukan lagi tempat ujian, tetapi tempat belajar. Ia belajar arti sabar, arti pengertian, dan arti cinta yang harus disertai tindakan nyata. Ia juga belajar bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan cara pandang berbeda, dan kebaikan sering datang setelah proses yang panjang. Semua pengalaman itu membuat Anna lebih dewasa secara emosional. Meskipun masih ada ketegangan sesekali, rumah tangga mereka mulai berjalan lebih harmonis. Anna menemukan ritme baru, di mana ia bisa menata hidup sendiri, sekaligus menjaga hubungan dengan orang lain. Ia memiliki waktu untuk dirinya sendiri, waktu untuk menenangkan pikiran, dan ruang untuk membangun kepercayaan yang perlahan tumbuh. Semua itu membuatnya merasa lebih kuat. Rizal dan Anna belajar bahwa cinta bukan sekadar perasaan, tetapi juga komitmen untuk saling memahami dan melindungi. Mereka menyadari bahwa rumah tangga bukan hanya tentang kebahagiaan pasangan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang sehat dengan keluarga besar. Hal-hal itu tidak mudah, tetapi bisa dicapai dengan kesabaran dan kerja sama. Anna kini merasa lebih percaya diri. Ia menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk bertahan, untuk memaafkan, dan untuk menjaga cinta yang dimilikinya. Setiap langkah kecil yang diambil untuk menjaga hubungan dengan ibu mertua dan keluarga, membuatnya merasa lebih mandiri. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang secara instan, tetapi harus dibangun perlahan dengan usaha dan kesadaran. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, Anna mulai melihat masa depan dengan harapan baru. Ia tahu masih ada tantangan yang menunggu, tetapi kini ia memiliki bekal pengalaman, kesabaran, dan dukungan suami yang kuat. Rumah yang dulunya terasa menekan kini perlahan menjadi tempat di mana ia bisa menumbuhkan cinta dan membangun kehidupan yang lebih stabil. Anna menyadari bahwa ujian terbesar dalam hidupnya bukan datang dari cinta antara dirinya dan Rizal, tetapi dari cara menghadapi perbedaan, memahami orang lain, dan menjaga diri sendiri dalam tekanan. Semua itu membuatnya lebih matang dan siap menghadapi apapun yang datang di masa depan. Rizal melihat perubahan istrinya dan merasa bangga. Ia tahu perjalanan mereka tidak mudah, tetapi kerjasama, kesabaran, dan komunikasi membuat semuanya lebih ringan.
Ia juga menyadari bahwa cinta membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang, bukan hanya sekadar perasaan yang muncul di awal. Ibu mertua Anna pun mulai berubah. Ia belajar menahan egonya, memberi ruang bagi Anna, dan mulai melihat bahwa menantu asingnya bukanlah ancaman, melainkan bagian dari keluarga yang perlu diterima dan dihargai. Perlahan, hubungan yang sebelumnya tegang kini mulai membaik. Anna kini memahami arti sebuah keluarga. Ia belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang ikatan darah, tetapi juga tentang saling menghormati, saling memahami, dan memberi dukungan. Ia belajar bahwa setiap orang memiliki cara sendiri dalam mengekspresikan cinta dan perhatian. Kesadaran itu membuatnya lebih bijaksana dalam menghadapi konflik dan tantangan. Meskipun luka masa lalu belum sepenuhnya hilang, Anna merasa lebih siap untuk melanjutkan hidup. Ia tahu bahwa perjalanan rumah tangga tidak selalu mulus, tetapi setiap pengalaman, termasuk rasa sakit dan kekecewaan, adalah bagian dari proses belajar yang membuatnya lebih kuat. Anna mulai merasa bahwa dirinya bukan hanya menyesuaikan diri, tetapi juga membangun identitasnya sendiri di dalam keluarga baru. Bab ini menutup perjalanan panjang Anna dalam menemukan keseimbangan antara cinta, keluarga, dan dirinya sendiri. Ia belajar bahwa rumah tangga dan keluarga adalah proses yang harus dijalani dengan sabar, pengertian, dan pengampunan. Anna, Rizal, dan ibu mertua masih memiliki tantangan di depan, tetapi mereka telah memulai langkah pertama untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Bagi penonton, cerita Anna dan Rizal bukan sekadar kisah pernikahan, tetapi pelajaran tentang cinta, kesabaran, dan pengampunan. Perjalanan mereka mengingatkan bahwa setiap rumah tangga memiliki ujian masing-masing, dan kesabaran serta pengertian adalah kunci untuk bertahan. Jika kalian ingin melihat bagaimana perjalanan Anna dan Rizal terus berkembang, termasuk tantangan-tantangan baru yang mungkin muncul di masa depan, pastikan kalian tetap mengikuti kisah ini. Perjalanan mereka belum selesai, dan setiap bab baru akan membawa kejutan dan pelajaran yang lebih mendalam. Jangan sampai ketinggalan, karena kisah ini masih memiliki banyak momen emosional yang siap membuat kalian terbawa perasaan.